Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Guru Milenium, ini file kenangan kami waktu menghadiri pernikahan saudari kami dari suku Champa Muslim di Vietnam ya, di Provinsi An Giang, Kota Châu Đốc, Desa apa ya? Châu Phong. Ya, ini ada komen penutur asli ya, istri pertama saya orang Champa. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini tetangga istri untuk siap menghadiri akad nikah ya, saudari kami yang bernama Fatimah ya, namanya familiar ya. Ini mbah-mbah tetangga. Itu cara pakaian mereka itu. Masih seperti Jawa dulu ya. Ya pakai mukena namanya. Ada suara ponakan mandi. Nah, ini ibu-ibu. Kalau dilihat ya budaya di sana itu sudah bisa pisah antara perempuan dan laki-laki. Ada warisan dari para sesepuh Champa dulu. Nah ini saudara sepupu dari Singapura itu Kak Maria. Banyak orang Champa itu dinikah orang luar negeri ya, berharap perbaikan ekonomi. Kalau istri saya mau berharap perbaikan keturunan akidah. Sama akidah, insyaallah dapat dapat apa namanya baik ini insyaallah. Nah ini siapa ini? Mbah-mbah ini ya. Ya itu tadi itu yang laki-laki kan di rumah lain, itu perempuan di rumah kerja. Ini suasana Dapur untuk tamu nanti. Ini ada anak saya tuh. itu salimnya. Salva, ada itu namanya yang gendong itu Salim. Ini santri di Indonesia ini sudah pulang ke Vietnam, Salim dan Musa. Ini itu semuanya kerabat itu Musa. Di dapur itu khusus untuk kerabat semua yang masak-masak. Sangat saling membantu itu. Ya seperti di sini kan di Telung Agung juga. Ini pihak laki-laki datang. Pria sudah datang, ini dari kampung Muslim lain ya. Ini itu Kampung Sabau. ini itu apa namanya sebelum menikah ini. Iya. Nah itu oleh akad nikah. Nah, ini ayah mertua saya Yang namanya Ong Ismail. Ini yang pakai sorban. Calon pengantinnya namanya Hamad. Nggak tahu maksudnya Ahmad apa Muhammad ya. Ahmad. Maksudnya Ahmad. Ini Tun ya, kiai di kampung ngajari ngaji anak-anak yang akad nikahkan. Tun siapa namanya? Mana itu? Ayahnya Zakaria. Oh Ismail juga. Oh namanya Ismail Kurus. Kalau mertua saya Ismail Hitam. hitam. Banyak yang namanya Ismail. Justru itu lebih Islami kata Kiai Mahmudi kan. Nama-nama Nabi di sana tuh banyak terulang-ulang. Nama istri Nabi, nama apa namanya wanita-wanita dalam Quran ya, sahabiah. Iya. Ini khususnya suasananya akad nikah. Lihat di atas tuh nanti tadi ada tulisannya berkahwin. Jadi bahasa Campanya nikah itu berkahwin. Ya, mirip-mirip Malaysia, Melayu. Ini pernikahannya tahun 2014. Kebetulan saya pas pulang ke Vietnam, jadi bisa menghadiri secara langsung ya. Sama kan seperti di sini itu ada Kalau akad nikah. biasanya di sini lebih senang ke masjid, pokok yang gratis di KUA. Kalau di sana biasanya memang di rumah mempelai perempuan. Dan akad nikah itu dilakukan ya sama ya sebelum walimah juga. Prosesi ya kita tunggu lagi. Kalau sebelum akad nikah nih tadi malam itu kan masing-masing rumah tuh ada pesta walimah untuk pemuda malam hari yang nyanyi-nyanyi itulah. Kalau ini kan akad nikah habis itu walimah untuk tetangga, keluarga dekat baru selesai. Yang paling asik nanti setelah akad nikah malamnya itu anak-anak mudanya. Sebelum itu saya. Oh, sebelumnya ya nyanyi-nyanyi. Sebelum Ya, itu belum karaokean tanpa alat musik modern. Nah itu kalau kita Yang di kampung, kalau yang muslim di Ho Chi Minh ya sudah pakai alat musik modern. sebenarnya di daerah juga main, tapi Ya, tergantung keluarga paham atau enggak. Biasanya yang memang lebih paham syariat ya nggak pakai alat musik.
Barat terutama ya. Ini masih prosesi akad nikah. Ini Ahmad ini dari kampung Sebau atau apa? Vinhan yang ya? Benhan. Oh, Vinhan ya. Jadinya muslim di sana itu kan Ada beberapa kampung. berapa kampung mereka hidup berdampingan dengan orang non muslim untuk saling mengenal. Kampung istri saya di Caofong itu yang paling banyak ya, paling besar lah kampung muslimnya. Jadi kalau dari kota Caudok tinggal nyebrang Sungai Mekong ya, nanti naik apa namanya becak atau apa ya becak, kalau taksi mahal sih, naik becak yang murah. Nah, sebagian sudah bisa bahasa Melayu kebanyakan. Apalagi ini sudah banyak santri-santri yang dari Indonesia juga sudah pulang, sudah banyak yang bisa bahasa Indonesia. Adik santri yang di Malang dan di Batu kemarin pulang itu apa belasan orang ya yang sudah pulang ya. Dan Kampung. apa tambah sedikit mahar di sana itu mahal, dan mereka ada dua bentuk mahar berupa emas sama mahar berupa uang tunai untuk bantu pernikahan. Biasanya mintanya dolar ya yang kaya-kaya ya. Jadi mereka di sana juga ibarat seperti lomba itu loh, siapa mahar yang paling tinggi. Ya mirip di sini di daerah Sulawesi itu banyak begitu. Semakin cantik anaknya maharnya semakin tinggi. Iya. Alhamdulillah akad nikahnya ini sudah selesai. Doa nanti ada jamuan makan-makan ya. Walimah. Biasanya, walimah itu biasanya sih apa kare daging ya. Cuma ya tergantung, kalau di rumah mertua saya ini nanti bukan, nanti lihat aja di belakang ada saya, nanti dilihat ya, nanti saya pakai baju merah loh. Nah, kelihatan jreng-jreng. Seharusnya cari yang kedua waktu itu, Bi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sah ya. Sah. Nih Anda lihat bapak-bapaknya. Ya itu tetangga. Ini tetangga. Ya, biasanya yang haji-haji itu yang dekat. Ya ini tetangga kami ya, beberapa kenal, sebagian adalah orang tua dari santri-santri yang ke Malang ya. Tadi itu ada ya orang tua Hanafi santri kami di Malang. Masih kerabat juga dengan Ahmad tadi. Ini Ahmad. Tun Ismail ini yang pojok kanan pakai kopiah hitam. Ini yang sesepuh itu di atas itu duduk. Yuk. Ini ada mau itu Hasanah dulu ya, mirip-mirip dengan kita ya. Ini istilahnya mereka itu Melayu tua ya. Melayu tua. Islamnya tuh bahkan lebih dulu dibanding di Nusantara ya, karena salah satu wali songo itu berasal dari Campak ya. Nah, nanti lihat di video saya selanjutnya ada, kita bahas ada wali songo yang berasal dari Campak. Orang dulu bingung Campak itu di mana ya, di sini di Vietnam bagian selatan dekat perbatasan Kamboja itu suku Campak. Dulunya tuh punya kerajaan besar ya waktu masih Hindu. Kemudian ditaklukkan oleh Dai Viet ya, Vietnam sekarang itu, lalu menjadi bagian dari wilayah Vietnam yang kemudian ya banyak pembantaian, penindasan ya. Sekarang tinggal sedikit di antara suku Champa di negara Vietnam, ada juga di negara Kamboja, sedikit di Laos juga ada. Thailand sangat sedikit ya. Di Kamboja itu ada Kampung Cham ya, saya pernah ke sana ya. Kampung Cham, ya, kampung orang Champa. Di ekonominya sulit di daerah ini, di Vietnam Selatan mirip seperti di Indonesia Timur, lapangan kerja sulit ya, kebanyakan pemudanya itu ya dagang keliling, dagang apa ya, gas ya, dagang kompor, dagang kain, kemudian selambu. Sana kan dekat sungai ya, selambu, spray. Tapi mereka tuh termasuk cerdas loh, cari uangnya, dan rata-rata juga mapan gitu. Sedangkan pemudanya non muslim malah suka mabuk-mabuk.
Ya nggak ada ya, Maria mau komen juga ini ponakan saya ini. Nah, ikut sana Mak Sid di sana. Ayo cari Mak Sid. Ini pembacaan doa sebelum makan-makan. Nah, itu ada saya tuh yang merah-merah tuh. Sebelah kanan. Baju merah, celana sarung merah ya. Sarung apa celana? Celana. Ya, itu Jadinya ikut berdoa. walimah mereka kan terpisah ya antara perempuan dan laki-laki. Ini itu di rumahnya Khojah di sana ya kan. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan itu di rumah yang lain kita pinjam tetangga. Jadi untuk benar-benar pisah total. Ada Maria belum keluar. Ini asli, ini kita tidak atur untuk syar'i itu enggak, tapi memang Ya mereka sudah jadi sah-sah. tradisi. Ada warisan dari para ya, sesepuh dulu, para ustadz dulu di kampung. Dan untuk yang angkat-angkat makanan juga laki-laki kan mereka sudah paham, nggak ada ibu-ibu campur di Ini situ. makanannya aife ya, mie kesukaan orang Vietnam. Kalau orang non muslim dipakai babi, kalau yang campa pakai sapi.